Singgung janji politik di DKI, Anies jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Kemudian malam-malam saya ditelepon, diminta datang ke tempat Pak Prabowo, yang Pak Prabowo bilang itu datang ke rumahnya, saya dipanggil datang ke situ. Jadi 27 Juli reshuffle, 23 September, 2 bulan kemudian saya dicalonkan jadi gubernur. Dicalonkan atau mencalonkan? Dicalonkan. Oh, berarti diminta? Ya. Mas Anies diminta, bukan menyodorkan diri, gue pengen jadi gubernur. Gimana kita nyodorin diri? Partai nggak ada, uang nggak ada, mau dari mana kita minta? Prabowo ngomong, Anies, lu tuh nggak tahu malu. Lu tuh bisa jadi gubernur Jakarta gara-gara siapa? Kenyataannya, Pak Prabowo sendiri yang bilang, Panglima pemenangan Anies Sandi adalah Mardhani Alisera. Buat kalian yang nggak tahu ceritanya, sini gue jelasin. Jadi sebelum Anies Sandi, sebenarnya yang dicalonin jadi cagup dan cawagup tuh adalah Sandi sama Mardhani. Karena emang itu udah tiketnya Gerindra sama PKS. Gerindra ngusungin Anies, PKS ngusungin Pak Mardhani. Dan itu udah diketok palu, bahkan udah diumumin selama 2 minggu. Tapi kalian tahu nggak kenapa tiba-tiba jadinya Anies sama Sandi? Karena Pak Mardhani sendiri yang minta Pak Anies untuk menggantikan beliau. Jadi yang mendukung Anies untuk menjadi gubernur itu PKS, bisa dibacanya. Dan yang melegowokan kursinya untuk Pak Anies adalah Pak Mardhani Alisera, bukan Prabowo. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan tuh belum setuju. Memutuskan untuk? Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkannya melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu? Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama. Saya ingin sampaikan, tolong jangan hukum saya dengan janji yang tidak dilunasi oleh orang lain. Iya, orang lain yang berjanji, jangan saya yang dihukum. Betul ya? Ya, tapi ini saya sering alami juga. Waktu saya maju pilkada di Jakarta, sama di Jakarta, semua orang itu di kampung-kampung bilangnya begini, Pak Anies, terima kasih, rencana Bapak bagus. Kami cuma mau tanya, Bapak mau di sini 5 tahun atau cuma sebentar saja nanti pergi lagi, Pak? Karena dulu ada yang berjanji di sini, belum selesai sudah berangkat pergi tempat lain. Dan saya bilang, tolong jangan hukum saya dengan janjinya orang lain. Hukum saya dengan janji saya. Saya berjanji di Jakarta 5 tahun, dan janji itu saya tepati di Jakarta 5 tahun. Nah, Masih mau bilang Prabowo dibalik kemenangan Anies Sandi? Bukan. Pak Mardhani sebegitu legowonya aja nggak pernah tuh minta apa-apa, nggak pernah tuh bilang kemana-mana. Biar fakta sendiri yang membuktikan mana yang tulus dan mana yang pamrih. Pak Mardhani adalah orang di belakang layar yang memainkan peran strategis dalam ini. Bahkan Pak Mardhani sendiri juga yang meminta kepada Anies untuk meminjam uang kepada Sandi. Pak Mardhani benar-benar orang yang berjasa dalam pemilihan Anies Sandi sebagai cagup dan cawagup. Mau tahu nggak apa yang dibilang Pak Mardhani? Pak Mardhani mengatakan, mau tahu nggak apa yang dibilang sama Pak Mardhani kepada Anies? Anies gak punya hutang budi pada siapapun. Anies cuma punya hutang budi kepada rakyat Jakarta yang memilihnya. Kelihatan kan siapa yang tulus, siapa yang pamrih? Ini bukan berarti gue mau menyudutkan, tapi ini bentuk realitanya. Kalian harus nonton video ini.
Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Selamat siang, saya Gibran Kakabumi mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Nah, Gibran juga sama kok, beliau juga komit tegak lurus dengan PDIP, beliau juga komit, bahkan beliau bilang 2024 bulan Februari coblos PDIP dan pas Ganjar Pranowo, tapi buktinya sekarang dia menjadi cawapresnya dari Prabowo. Jadi kalau kalian berteriak Anies itu pengkhianat, menurut gue mending ngaca, baik gitu jadinya maling teriak maling. Kalian teriak-teriak Anies ini pengkhianat padahal nggak tahu rujukannya kayak gimana, tapi di kubu kalian juga seperti itu. Calon Presiden RI Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies di Pantai Baby, Maluku Tengah, Ambon pada Senin 15 Januari. Pada forum itu Anies menegaskan bahwa dirinya berusaha mendekati pihak Teh Butaliti sebab setiap jabatan publik yang kini diimbannya adalah atas kepercayaan dan undangan dari rakyat. Ini memang seringkali jadi tantangan. Pertama, ketika saya ditugasi menjadi seorang gubernur dan saya tidak pernah mendaftar sebagai seorang gubernur, saya diundang, saya dipanggil dan dibawa menjadi gubernur Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2023 itu menjadikan menyampaikan ketika berkampanye di kampung-kampung di Jakarta, dia ditanya mengenai komitmen politik untuk rakyat. Pak, saya mau Bapak janji dulu Pak, bahwa Bapak benar di Jakarta 5 tahun karena yang dulu sudah bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai dan berkontrak sudah pindah ke negara lain. Sejak dia sudah dengan membayar di Jakarta. Nah, Anies pun memberikan penegasan bahwa nilailah dirinya dari apa yang sudah dikerjakannya, bukan atas janji politik yang tidak kita akan tahu. Kesempatan nanti pendidikan dan kebudayaan RI untuk menyatakan dirinya tidak pernah akan meninggalkan itu saja. Di Jakarta kami berhati-hati dalam berbuat janji karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi. Ujar Anies.